Kita masih bersekutu tentang Kristus yang al-muhid. Al-muhid artinya adalah meliputi segala sesuatu. Jadi ketika kita berbicara Kristus yang al-muhid, berarti adalah Kristus yang meliputi segala sesuatu. Untuk menggambarkan Kristus yang demikian limpah, yang meliputi segala sesuatu itu, yang paling baik adalah lukisan dalam perjanjian lama, yaitu tanah Kanaan. Saudara-saudari, ketika kita berbicara tanah Kanaan ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang Israel, bagi orang Yahudi. Dan untuk tanah Kanaan ini, mereka berjerilah, mereka berjuang. Kenapa? Allah berjanji membawa mereka ke tanah Kanaan, yaitu tanah Kanaan ini yang berlimpah susu dan madu dan begitu berlimpah hasil-hasil di sana. Nah, karena itulah yang kita persekutukan. Sehingga apa sebenarnya yang ada di tanah Kanaan itu? Secara jasmani itu memang adalah untuk orang Israel. Berkat-berkat jasmani itu untuk orang Israel. Tetapi kita adalah orang yang percaya Tuhan Yesus, kita adalah orang Israel yang rohani. Nah, karena kita adalah orang Israel yang rohani, maka tanah Kanaan ini perlu kita melihat makna rohaninya. Kalau makna jasmani itu untuk orang Yahudi, untuk orang Israel. Kita tidak berbagian di situ. Kita sebagai orang Yahudi yang rohani atau orang Israel yang rohani, maka tanah Kanaan ini pun bagi kita makna rohaninya itu apa? Nah, kita tahu saudara-saudara bahwa kita perlu menikmati Kristus. Ya, menikmati Kristus sebagai makanan di tanah Kanaan itu. Yang lalu kita sudah membahas bagaimana di tanah Kanaan itu ada yang disebut gandum. Ya, kita menikmati Kristus sebagai gandum yang melambangkan adalah Kristus yang berinkarnasi atau Kristus yang terbatas. Allah kita adalah Allah yang maha mulia, Allah yang tidak terbatas, tetapi dia rela datang menjadi manusia, dia rela hidupnya dibatasi. Saudara-saudari, di dalam penempuhan hidup kita sebagai orang Kristen, di satu pihak kita adalah anak-anak Allah. Kita bersatu roh dengan Tuhan. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Di situ ada kebebasan. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah di dalam roh kita bebas. Bebas dari hukum Taurat, bebas dari dosa, bebas dari belenggu dunia. Kita merdeka sudah di sana. Artinya kita tidak dikungkung lagi di sana. Kita merdeka. Di pihak lain, kita perlu menjadi orang hidup kita dibatasi. Pembatasan itu tujuannya adalah untuk pertumbuhan hayat kita. Tanpa kita dibatasi, kehidupan rohani kita tidak bisa bertumbuh dengan baik. Demikian manusia di dunia ini, kalau dia hidup bebas, sebebas-bebasnya, maka dia tidak bisa bertumbuh dengan baik. Kenapa ada orang bisa sukses, bisa berhasil? Karena dia rela menempuh hidup yang terbatas. Saudara-saudari, kita juga sudah melihat bahwa ada pohon jelai, ada buah jelai yang melambangkan kebangkitan Kristus. Kristus tidak hanya datang berinkarnasi, dia juga adalah dibatasi hidupnya di bumi. Ketika dia ada di Yerusalem, dia tidak ada di Yudea. Padahal dia adalah Allah Al-Qadir, Allah yang maha hadir, di mana-mana dapat hadir. Tetapi pada saat dia menjadi manusia, dia sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Saudara-saudari, tapi dia tidak hanya mati, saudara-saudara, dia juga bangkit dari kematian yang dilambangkan oleh jelai. Artinya kita juga demikian, di dalam hidup pelayanan kita, mungkin banyak kita menempuh hidup pembatasan. Tetapi kita tidak hanya dibatasi, kita juga harus ada kebangkitan, ada pertunasan hayat di sana. Kita perlu mengalami Kristus sebagai bangkit itu. Kemudian kita juga sudah melihat
bagaimana Kristus sebagai pohon anggur. Jadi di tanah Kanaan itu ada gandum, ada jelai, ada pohon anggur. Pohon anggur itu yang mengisahkan bagaimana karena Kristus mempersembahkan dirinya, hidup dalam persembahan diri sehingga adalah anggur. Yaitu anggur yang memuaskan hati Allah dan manusia. Saudara-saudari, hidup kita, kalau kita mau mempersembahkan diri pada Tuhan, bukan yang kita maksud, bukan persembahan harta, bukan persembahan yang harta benda yang kita bercerita, bukan persembahan uang, tetapi persembahan diri kita ini kepada Tuhan. Kalau kita ingin mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, kita rela dibatasi di hadapan Tuhan. Apa hasilnya, saudara-saudara? Persembahan diri kita yang rela dibatasi ini akan menghasilkan anggur. Menghasilkan anggur yang bisa dinikmati oleh Allah dan manusia. Artinya hidup kita ini memuaskan Allah, memuaskan manusia. Saudara-saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang percaya Tuhan, tidak cukup hidupnya hanya diperkenan oleh Allah. Banyak orang baru percaya Tuhan Yesus, dia menggebu-gebu cinta Tuhan. Cinta Tuhan, betul. Kita harus cinta Tuhan. Tetapi ada orang, dia cinta Tuhan begitu rupa, tapi banyak manusia membenci dia. Tetapi ada orang pula, dia tidak mau peduli akan Allah. Dia hanya mau mencari perkenan manusia. Bagaimana manusia berkenan kepadanya, bagaimana manusia suka kepadanya. Walaupun Allah tidak suka. Apapun yang disukai manusia dilakukan, walaupun itu dibenci oleh Allah. Saudara-saudari, kita sebagai orang Kristen, kita perlu menempuh hidup yang disukai oleh Allah dan manusia. Dan ketika Tuhan Yesus di atas bumi, ketika dia berumur 12 tahun, dia berada di bait Allah, bersoal jawab dengan imam-imam kepala. Orang tuanya mencari-cari dia. Singkat cerita, setelah berjumpa dengan orang tuanya membawa Tuhan Yesus kembali ke rumah. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus ini semakin bertambah perawakannya, bertambah hikmatnya, semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara-saudari, kita perlu adalah orang demikian. Artinya saudara-saudara, ketika Anda cinta Tuhan, mungkin Anda sebagai seorang mahasiswa, Anda cinta Tuhan, Anda mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, Anda juga buktikan bahwa kuliah Anda juga berhasil. Anda bisa lulus cepat, nilai yang bagus. Allah berkenan, manusia juga cinta kepada Anda. Ada banyak orang, saudara-saudaraku, ada banyak orang karena dia cinta Tuhan, padahal dia udah dikuliahkan orang tuanya dengan jauh-jauh, ternyata kuliahnya ditinggalkan hanya karena cinta Tuhan. Saudara-saudara, akhirnya keluarga jadi kecewa. Kalau Anda adalah orang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, berilah teladan hidup Anda di keluarga, sehingga Allah dan manusia mencintai Anda. Inilah kehidupan kita, saudara-saudara. Kemudian kita melihat lagi bahwa ada pohon ara. Ya, ada pohon ara. Kita bahas, ada 5 poin di sini, ada pohon ara, ada pohon delima, ada pohon zaitun, hayat hewani, susu, dan madu. Yang pertama kita sekarang lihat adalah pohon ara. Pohon ara, saudara-saudari, sebagaimana kita melihat itu adalah di tanah Kanaan itu ada pohon ara. Ya, ada pohon ara. Hakim-Hakim 9 ayat 11 mengatakan, tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Jadi kita melihat di sini adalah pohon ara itu adalah manis. Ya, kita melihat bahwa pohon ara itu betapa kemanisan dan kepuasan Kristus telah mensuplai Anda. Inilah yang dilambangkan oleh pohon ara. Jadi, pohon ara secara harfiah itu yang di Timur Tengah. Tapi secara rohani bagi kita adalah melambangkan kemanisan dan kepuasan Kristus menjadi suplai kita. Saudara-saudara, kadang-kadang hidup kita ini kering kerontang. Hidup kita ini rasanya little lesu. Kadang-kadang hidup kita seolah tak bermakna. Kok begini saja hidup ini? Letih lesu di dunia. Apa makna hidup ini?
Oh, saudara-saudaraku, ketika dalam kondisi demikian kita datang kepada Tuhan, oh kita berdoa pada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, atau kita membaca firman Tuhan, mendoa bacakan firman Tuhan, maka kita akan mengalami kemanisan Kristus, kepuasan Kristus mensuplai diri kita ini, sehingga walaupun hidup kita di dunia seperti ini, tapi di dalam batin rasanya ada rasa puas, di dalam batin ada rasa perhentian, di dalam batin kita merasakan betapa manis, betapa bermakna hidup ini. Saudara-saudara, kalau tanpa Kristus, hidup tidak akan bermakna. Tanpa Kristus, hidup akan serasa dahaga, tidak ada kepuasan. Tapi ada Kristus, adalah kepuasan. Inilah yang dilambangkan oleh pohon ara. Saudara-saudara, apapun yang kita miliki di dunia ini, kita akan haus dan haus lagi. Tidak ada yang bisa memuaskan kita. Hanya manakala saudara-saudara, Kristus, haleluya, Kristus menjadi kesukaan kita, Kristus menjadi kenikmatan kita, Kristus menjadi kepuasan kita. Oh, saudara-saudara, barulah kita ini mengalami kepuasan yang sejati. Saudara-saudaraku, pohon ara ini adalah kita melihat perlu kita menikmati Kristus sang bangkit, menikmati Kristus yang terkilang, yang digilas, yang digiling, yang diremukkan. Untuk kita bisa menikmati pohon ara, saudara-saudara, kita perlu mengalami hidup yang digilas, yang dikilang. Kadang-kadang pengalaman kita dari satu tempat ke tempat lain, dari pengalaman sini, pengalaman sana, hidup bisa terasa pahit, saudara-saudara. Bisa terasa pahit, bisa hidup kurang menyenangkan, tetapi kalau ada Kristus di sana, hidup ini terasa manis. Ada Kristus di sana, hidup ini merasa kita ada kebangkitan. Dulu ada seorang saudari, ya saudari ini hidupnya begitu susah. Ya begitu susah, sakit, nah sakit dan terjadi bara kelaparan, begitu miskin gitu, kelaparan sehingga sangat susah hidup mereka. Tetapi untungnya saudari kita ini, dia percaya Tuhan Yesus. Dia udah menerima Tuhan Yesus, sehingga Yesuslah menjadi hiburannya, Yesuslah menjadi sukacitanya, walaupun rasanya hidup ini kok begitu menderita, begitu miskin, terjadi lagi bencana kelaparan, wah tidak ada yang menjadi sandaran. Dan dalam kondisi itu, suaminya pun meninggal. Oh, seolah dari satu kilang ke kilang lain dia mengalami penghilangan, mengalami penyiksaan, saudara-saudara. Dan mertuanya pun sangat menyiksa dia. Tetapi dalam kondisi-kondisi itu, saudara-saudara, kondisi yang begitu miskin, ya ada bencana kelaparan, suami pun sudah tidak ada, mertua juga adalah menyiksa dia karena dia percaya Tuhan Yesus. Tetapi saudari ini adalah orang yang terus menikmati Tuhan, menikmati hiburan Tuhan, bahkan mengalami pertumbuhan rohani yang sangat pesat. Di suatu saat saudari ini habis dari ibadah, dari kebaktian, dia pulang sambil bernyanyi dengan sukacita. Ketika sampai di rumah, saudara-saudara, mertuanya berjumpa dia, dimarah-marahi. Dia mengatakan, kita ini begitu miskin, hidup kita sudah menderita, bagaimana mungkin kamu bisa menyanyi-nyanyi demikian? Disiksa ini sang menantu ini. Tetapi saudara-saudara, dalam kondisi demikian, saudari ini masuk ke dalam kamar, dia menutup kamarnya, dia berdoa kepada Tuhan, dia bernyanyi sekeras-kerasnya, dia berdoa sekeras-kerasnya kepada Tuhan, karena dia merasa hanya Tuhanlah yang menjadi kepuasan dia. Saudara-saudara, ternyata adalah mertuanya mendengar, karena dia adalah berdoa begitu keras. Mertuanya mengira bahwa menantunya itu pasti berdoa mengutuki dia. Ternyata saudara-saudari, saudari muda ini, dia berdoa begitu keras, dia mendoakan mertuanya supaya diberkati oleh Tuhan, supaya dia menerima Tuhan, supaya mertuanya itu mengalami sukacita yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Ketika mertua mendengar demikian, yang mertuanya asalnya curiga, bahwasanya menduga-duga menantu ini pasti berdoa mengutuki dia. Ternyata menantu ini berdoa memberkati dia. Karena itu adalah mertua ini masuk ke dalam kamar, memegang tangan sang menantu perempuan ini. Dia berkata, anakku, mari berdoa, bimbinglah aku berdoa.
karena aku pun mau menerima Tuhan Yesus. Saudara-saudari, beginilah kehidupan kita. Kadang-kadang kita dari satu kilang ke kilang yang lain. Hidup kita mengalami penderitaan yang tak kunjung putusnya. Tetapi saudara-saudara, Yesus kita ini tidak pernah dia itu berputus asa. Penderitaan apapun yang dialami, dia tetap ada sukacita. Bahkan sampai disalibkan pun, dia tetap mengalami kebangkitan. Saudara-saudara, hayat yang demikian, Tuhan yang sedemikian, sang pohon ara yang demikian, ada di dalam kita. Asal kita, saudara-saudara, ketika mengalami banyak derita, banyak persoalan, kita kembali ke dalam Tuhan, kembali ke dalam roh kita, berkontak dengan Tuhan, pastilah kita mengalami Kristus. Pastilah kita mengalami kuasa Tuhan. Pastilah kita mengalami kebangkitan Tuhan. Pastilah kita mengalami sukacita yang tak pernah dijanjikan oleh manusia. Saudara-saudari, yang kedua adalah tentang pohon delima. Pohon delima ini adalah melambangkan keindahan dan kelimpahan hidup Kristus yang ternyata dari diri Anda. Indah dan limpah hidup itu, saudara-saudara. Itulah yang dinyatakan oleh pohon delima. Jadi, kalau kita datang menikmati dan bersandar kuat kuasa kebangkitan Kristus, menempuh hidup seperti Yesus di atas bumi, menyadari kemanisan dan kepuasan Kristus ada dalam batin, menyatakan kepada orang lain. Artinya, saudara-saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, walau tadi adalah hidup kita serba tidak cocok mungkin dengan situasi kita, tidak cocok dengan keinginan kita, tetapi asal kita datang pada Tuhan, menikmati Tuhan, maka Kristus adalah sang pohon delima yang sejati itu akan mensuplai diri kita ini. Kita akan menikmati Dia. Manakala kita bersandar kepada Dia, saudara-saudara, di dalam segala situasi, kita akan menempuh hidup seperti Yesus di atas bumi, yaitu hidup walaupun menderita, walaupun tersiksa, saudara-saudara, tetap menampilkan kemanisan Kristus, menampilkan kepuasan Allah di dalam batin. Artinya, saudara-saudara, bahwa dalam hidup kita, kita tidak menjadi orang yang mengeluh. Walaupun barangkali kita tadi adalah hal-hal yang pahit datang pada kita, hal-hal negatif dialamatkan kepada kita. Ketika kita berbuat baik, orang lain mendapat kredit poin. Ketika ada orang lain punya kesalahan, kita yang dianggap berbuat salah. Dalam kondisi demikian, saudara-saudara, asal kita datang pada Tuhan, kita tidak perlu membalas orang, kita tidak perlu harus menjelaskan semua duduk perkaranya. Kalau semua masalah harus kita jelaskan, maka tidak ada salib, saudara-saudara. Salib itu tanpa alasan. Saudara-saudara, manakala kita menempuh hidup, tidak perlu harus semua dijelaskan. Tidak harus semua mengetahui mengapa begini, mengapa begitu. Kita datang pada Tuhan. Saudara-saudara, maka apa yang terjadi? Kita akan mengalami kemanisan daripada Tuhan. Kita mengalami hiburan surgawi daripada Tuhan. Dan hal ini bisa ditampilkan dalam hidup kita. Hal ini bisa dinyatakan kepada orang lain. Orang lain akan melihat, walaupun hidup kita di tengah himpitan, di tengah serba tidak ada pujian, tetapi orang melihat betapa manis hidup kita. Mengapa? Karena kita tidak balas dendam. Mengapa? Karena kita tidak balik mengata-ngatain orang lain. Malah hidup kita terasa puas. Hidup kita terasa adalah selalu hidup kita tuh menyenangkan. Dan orang, saudara-saudara, hidup ini bisa dinyatakan kepada orang lain. Hidup kita bukan sekedar berpura-pura, bukan kita menyimpan dendam di dalam hati, bukan kita menyimpan akar kepahitan di dalam batin, tetapi kita dengan leluasa hidup kita, tanpa dendam, tanpa akar kepahitan, malah kita bisa mengasihi orang, bisa berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Ketika adalah orang menjelek-jelekan kita bisa mendoakan mereka, masih bisa mengasihi mereka, saudara-saudara. Orang yang melihat ini, mereka akan melihat betapa hidup kita ini mengalami keindahan, betapa hidup kita itu mengalami kelimpahan, betapa hidup kita mengalami kepuasan. Dan orang, saudara-saudara, yang melihat ini, itu nggak bisa ditipu. Nah, apa ini, saudara-saudara? Inilah pengalaman kita menikmati Kristus sebagai pohon delima. Yang ketiga, saudara-saudari, kita melihat bagaimana kita mengalami
Kristus sebagai pohon zaitun. Ingatlah bahwa di tanah Kanan itu ada pohon zaitun. Ada pohon zaitun. Nah, pohon zaitun ini melambangkan apa bagi kita sebagai orang Kristen? Zakaria 4 ayat 12-14 mengatakan, untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya. Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Jadi saudara-saudari, kita melihat di sini ada pohon zaitun. Ada pohon zaitun. Pohon zaitun ini melambangkan apa? Zaitun ini adalah melambangkan Roh Kudus. Yaitu kita dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi dengan minyak, menjadi sebatang pohon zaitun. Zaitun itu saudara-saudara, bila mana dia diperas, maka akan mengalirlah minyak zaitun. Ya, jadi minyak zaitun itu bisa mengalir kalau dia diperas, ya, diperas, ditekan, barulah akan ada minyak zaitun. Dan minyak ini adalah melambangkan Roh Kudus. Hakim-Hakim 9 ayat 9 menerangkan bahwa minyak zaitun dipakai khusus untuk menghormati Allah dan manusia. Jadi saudara-saudara, bila mana kita, hidup kita tadi sekalipun mengalami tekanan, mengalami diperas, tapi semakin diperas, minyak semakin mengalir, semakin mengalami penderitaan, semakin mengalami aniaya, semakin penuh dengan Roh Kudus, semakin mengalami sengsara, semakin Roh Kudus bertambah dalam diri kita. Bahkan buah-buah roh semakin ternyata dari hidup kita. Saudara-saudara, inilah artinya kita mengalami pohon zaitun. Saudara-saudari, kita perlu di dalam hidup kita itu, haleluya, haleluya. Kita perlu ada senantiasa pohon zaitun. Ada minyak di dalam hidup kita. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Kalau hidup kita hanya di kita sendiri, saudara-saudara, kita tak akan mampu menempuh hidup ini. Kita tidak akan puas dalam hidup ini. Kita akan kecewa atas apa yang sudah ada. Tetapi saudara-saudara, bila mana ada Roh Kudus dalam diri kita, barulah hidup kita bermakna. Tetapi Roh Kudus di dalam diri kita ini, supaya dia dapat mengalir keluar, perlu mendapatkan tekanan, perlu mendapatkan pemerasan. Minyak itu mengalir apabila zaitun itu ditekan, diperas, makin diperas, keluarlah minyak. Saudara-saudara, hidup kita, kalau kita semakin diperas, kalau kita hidup makin diperas, kita makin loyo, makin diperas, makin remuk, makin diperas, kita makin hancur. Itu artinya kita hidup bersandar diri kita sendiri. Tetapi bila mana, saudara-saudara, ketika kita menempuh hidup, hidup kita ini semakin diperas, semakin ditekan. Haleluya. Makin ditekan, makin diperas, kita semakin bersandar Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Roh Kudus semakin memenuhi kita. Oh, kita bisa berkata kepada Tuhan, biarlah kau petik dawai hatiku, menggemakan musikmu, agar musik makin merdu, perlukah siksaanmu? Oh, asal Tuhan dipermulia, salib berat, kupikul jua. Asal Tuhan dipermuliakan, betapa salib yang berat kita rela pikul, kita rela menerima. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah salib, di tengah-tengah penderitaan itulah Roh Kudus mengalir. Roh Kudus, dan itulah saudara-saudara yang menyukakan hati Allah dan manusia. Bila mana saudara-saudara kita sudah ditekan, oh kita sudah disiksa, kita sudah salah pahami, lalu kita mengumpat orang, kita marah pada orang, balas dendam pada orang, tidak ada Roh Kudus, tidak ada minyak yang mengalir, saudara-saudara. Ingin minyak mengalir dalam hidup kita, perlu ada tekanan, perlu ada siksaan. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah lari dari siksaan. Ketika siksaan ada, ketika tekanan ada, ketika salah paham ada, terimalah itu semua dan datanglah kepada Tuhan. Oh, bersatu dengan Tuhan, nikmati hadirat Tuhan, nikmati penyertaan Tuhan. Sebab di saat-saat tekanan itu ada, minyak semakin mengalir, Roh Kudus semakin bertambah.
Di saat kita hidup kita rasanya serba tidak mengenakan, serba disalahpahami orang, bukan karena salah yang kita perbuat, tetapi kita difitnah orang. Dalam kondisi-kondisi itulah saudara-saudara, Roh Kudus semakin mengalir, minyak semakin bertambah-tambah. Ingatlah saudara-saudari, bahwa kelak kita akan berjumpa dengan Tuhan. Di dalam Matius pasal 25 ada diumpamakan 10 gadis. 10 gadis itu adalah 5 bodoh, 5 pintar. Di mana perbedaan bodoh dan pintar, saudara-saudara? 10-nya itu mereka semua sudah ada minyak. Artinya buli-buli mereka sudah menyala. Apa itu buli-buli? Pelita mereka udah menyala. Apa itu pelita? Yaitu roh manusia. Roh manusia sudah dilahirkan kembali. Mereka semua sudah percaya Tuhan. Mereka semua sudah menerima Tuhan. Mereka 10 gadis ini sudah lahir kembali. Ada Tuhan di dalam diri mereka. Tetapi perbedaannya adalah ada orang yang 5 itu bijaksana, yang 5 itu bodoh. Perbedaannya di mana? Yang bijaksana ada minyak dalam buli-buli mereka. Tidak hanya pelitanya menyala, dalam buli-buli mereka juga penuh dengan minyak. Sedangkan yang bodoh itu hanya pelitanya yang menyala, dalam buli-buli mereka tidak ada minyak. Ketika mempelai datang, apa yang terjadi? Mereka nggak ada minyak, sehingga tidak bisa masuk ke dalam kebahagiaan pesta perkawinan sang mempelai itu. Saudara-saudari, minyak ini apa? Minyak ini adalah Roh Kudus. Minyak ini adalah Roh Kudus yang akan mengisi buli-buli kita. Kita tidak cukup hanya pelita kita menyala, yaitu tidak cukup hanya kita telah lahir ulang. Tidak cukup kita hanya percaya Tuhan Yesus. Tidak cukup hanya kita sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara, kita perlu agar Roh Kudus yang minyak surgawi itu semakin bertambah di dalam buli-buli kita. Buli-buli kita ini melambangkan jiwa kita. Artinya Roh Kudus bukan hanya di dalam roh kita, perlu memenuhi jiwa kita, memenuhi si antero jiwa kita. Baik pikiran, emosi, tekad kita semakin diresapi oleh Roh Kudus. Tetapi hal ini bagaimana terjadi? Hal ini terjadi bila mana terjadi tekanan-tekanan. Ada tekanan, ada penderitaan, ada salah paham, ada gosip kepada kita. Saat itulah saudara-saudara, bila mana kita lekat padu dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan semakin bertambah-tambah. Minyak akan semakin bertambah-tambah. Tetapi kalau ada orang menfitnah kita, baru satu perkataannya, tapi kita balas 10, maka bagaimana mungkin ada Roh Kudus mengalir ke dalam diri kita, saudara-saudara. Haleluya. Semoga kita adalah menjadi orang yang menikmati Tuhan, menikmati aliran daripada Roh Kudus dalam diri kita, walaupun di tengah-tengah banyak kesulitan, di tengah-tengah banyak penderitaan, kita biarkan Tuhan bekerja, kita biarkan Tuhan adalah beroperasi dalam diri kita biarkan Tuhan menambahkan minyak di dalam diri kita, sehingga bertambah, seluruh buli-buli kita makin dipenuhi, sehingga ketika Tuhan datang, haleluya, kita masuk ke dalam pesta perkawinan, masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan kita. Saudari, poin yang keempat adalah hayat hewani. Ya, hayat hewani artinya bahwa di tanah Kanan itu ada hayat hewani. Jadi Yohanes pasal 6 ayat 54 sampai 55 di sini mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi di sini ada daging yang perlu kita makan, ada darah yang perlu kita minum. Saudara-saudara, ini ada namanya hayat hewani. Nah, ini perlu saudara-saudara kita nikmati di dalam hidup kita. Jadi kita tidak cukup hanya buah-buahan, tidak cukup hanya sayur-sayuran, perlu juga makan daging. Ya, perlu makan daging. Ini melambangkan apa, saudara-saudara? Pada Tuhan Yesus Kristus terdapat berbagai aspek. Ya, ada aspek nabati, ada aspek hewani. Ya, boleh kita bahas lagi nabatinya, tapi tadi sebenarnya yang kita bahas semua adalah nabati. Jadi kehidupan nabati yaitu kehidupan yang produktif dan berkembang biak. Apa yang disebut nabati? Kehidupan yang berkembang biak, kehidupan yang produktif.
Artinya ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita menikmati Tuhan Yesus, saudara-saudara, hidup kita itu perlu produktif, hidup kita perlu berkembang biak. Saudara-saudara, berkembang biak hidup kita, haleluya. Ya. Jadi artinya kita perlu menjadi orang yang menyalurkan hayat kepada orang lain. Bukan hanya di dalam kita penuh buah-buah roh berkembang biak, tetapi juga ada orang-orang yang diselamatkan melalui kita. Berkembang biak hidup kita produktif. Nah, jadi ini adalah yang dilambangkan sebagai hayat nabati atau kehidupan nabati. Tapi ada juga kehidupan hewani, yaitu kehidupan penebusan dan pengorbanan. Kita tahu, saudara-saudara, bahwa sebermula manusia hanya makan buah-buahan. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian manusia barulah boleh makan daging. Kenapa demikian? Karena manusia dahulu ketika sebermula Allah menciptakan manusia makan buah-buahan. Kenapa? Karena manusia tidak berdosa. Tetapi setelah manusia berdosa, maka perlu ada penebusan. Nah, penebusan ini maka itulah yang kita sebut perlu kehidupan hewani. Ya, dan ini kita melihat mula-mula adalah di dalam kitab Kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menutupi ketelanjangan mereka dengan daun-daun pohon ara. Artinya apa? Tidak cukup hanya daun-daun pohon ara, menutupi ketelanjangan, menutupi dosa kita. Kenapa? Karena itu bisa sirna, bisa terbakar. Kita tidak bisa diselamatkan di hadapan Allah berdasarkan perbuatan kita. Saudara-saudara, maka itu akhirnya Allah gimana? Allah menyembelih binatang, darahnya tertumpah, lalu kulitnya itu dibikin menjadi pakaian manusia. Nah, sampai setelah kemudian terjadi air bah, setelah air bah manusia boleh makan daging. Jadi artinya, saudara-saudara, kita boleh makan daging. Kenapa? Karena ini melambangkan kita perlu ada penebusan, ada pengorbanan. Jadi karena itulah, saudara-saudara, hayat hewani adalah hayat yang melambangkan penebusan, pengorbanan. Kita ini sudah berdosa, kita ini tidak hanya berkembang biak, tidak hanya produktif, kita juga perlu adalah mengalami penebusan daripada Kristus. Kita tidak bisa menutupi ketelanjangan, menutupi dosa kita dengan daun-daun pohon ara. Tidak bisa hanya dengan perbuatan manusia. Itu hanya melambangkan perbuatan manusia. Kita tidak bisa berkenan di hadapan Allah hanya bersandarkan perbuatan kita. Kita perlu ada binatang yang tersembelih untuk mengampuni kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kemudian kita melihat ada susu dan ada madu. Saudara, madu, ya, madu dalam kitab Ulangan 8 ayat 8, madu digabungkan dengan benda-benda nabati dan merupakan intisari semua yang nabati. Jadi, sedangkan susu di dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 14, susu itu digabungkan dengan benda-benda hewani dan merupakan intisari semua yang hewani. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, di tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madu. Ya, ada susu, ada madu, saudara-saudara. Jadi artinya hayat hewani, hayat nabati, semua kita perlu memilikinya, perlu menikmatinya. Hidup kita perlu menjadi orang yang produktif. Hidup kita perlu menjadi orang yang berbuah. Tetapi saudara-saudara, kita juga perlu senantiasa ada penebusan daripada Kristus. Saudara-saudari, saya ulangi kembali bahwa kita menikmati penyertaan Tuhan, menikmati Kristus sebagai makanan kita. Saudara-saudara, apa yang kita lihat dari sana? Yang kita lihat dari sana, saudara-saudari, bahwa ada makanan kita yang berupa gandum, yang merupakan adalah inkarnasi Kristus, yaitu Kristus yang rela dibatasi. Kita harus rela dibatasi, saudara-saudara, supaya kehidupan kita, hayat kita bertumbuh. Kemudian kita juga mengalami jelai, yaitu kebangkitan Kristus. Kita tidak cukup hanya mengalami, kita menderita, kita ditekan, kita disiksa. Kita juga perlu mengalami jelai, yaitu kebangkitan Kristus. Apa kebangkitan itu?
artinya pertunasan hayat. Ketika kita ditekan, ketika kita dibatasi, kita tidak terhimpit. Ya bukan, tidak terhimpis, kita dihempas, tidak putus asa. Kita mampu mengalami kebangkitan. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Lalu kita pun menikmati Kristus sebagai pohon anggur kita, yaitu pohon anggur yang karena dia diperas, bisa menyukakan hati Allah dan manusia. Kita perlu menjadi orang yang mempersembahkan diri, semakin berkonsekrasi, semakin mempersembahkan diri. Kita perlu adalah menyukakan hati Allah dan manusia. Kita jangan menjadi yang berat sebelah. Ada orang hanya mencari Allah, tapi tidak dibenci oleh manusia. Ada orang hanya mencari perkenan manusia, tetapi tidak disukai oleh Allah. Kita perlu, saudara-saudara, sebagai manusia Allah, disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia. Allah berkenan kepada kita, manusia juga suka kepada kita. Hidup dan tingkah laku kita disukai oleh manusia. Jangan karena kita adalah kita percaya Tuhan, kita mengasihi Tuhan, lalu keluarga kita nggak diurus. Kalau kita tidak ngurus keluarga, lalu siapa yang akan ngurus? Kalau kita tidak ngurus keluarga, lalu siapa yang mau percaya Tuhan Yesus? Kalau kita tidak perhatian keluarga, lalu di mana kesaksian hidup kita? Saudara-saudara, kita perlu adalah mencintai Allah, dicintai oleh Allah dan manusia, diperkenan Allah dan manusia. Kemudian ada juga pohon ara yang mengalami dikilang. Walaupun kita dikilang, walaupun kita diperas, walaupun kita ditindas, bahkan dari satu kilang ke kilang yang lain, kita tetap bisa menampilkan Kristus. Bahkan melalui hal itu, kita semakin bertumbuh di dalam hayat rohani. Semakin kita mengalami, saudara-saudara, mengalami Kristus sebagai gandum, mengalami dia sebagai jelai, pohon anggur dan pohon ara, maka kita pun akan semakin mengalami Kristus sebagai pohon delima kita, yaitu mengalami betapa indah, ya, betapa limpah hidup itu. Orang akan melihat kita, saudara-saudara. Kelihatannya kita ditekan, kelihatannya kita disingkirkan, kelihatannya kita dibatasi, tetapi orang melihat hidup kita indah, saudara-saudara. Hidup kita betapa limpah. Ya, betapa limpah, betapa indah. Kemudian kalau kita mengalami itu terus, semakin kita mengalami, maka kita akan semakin menampilkan pohon zaitun, yaitu minyak bertambah dalam kita. Roh Kudus semakin bertambah-tambah di dalam kita. Bertambah dan bertambah terus, saudara-saudara. Jadi adalah semakin diperas, semakin ditindas, Roh Kudus yang adalah minyak itu semakin memenuhi kita. Di aspek hidup kita semuanya itu, kita perlu menjadi orang yang berkembang biak. Oh, bukan hanya secara jasmani kita berkembang biak, secara rohani berkembang biak. Tuhan berkembang dari dalam diri kita. Oh, saudara-saudari, dalam roh kita, ke dalam jiwa, ke dalam tubuh kita. Dari diri kita kepada orang lain, kepada keluarga, tetangga kita makin berkembang. Namun saudara-saudara, kita juga perlu senantiasa mengalami hayat hewani, yaitu hayat ada penebusan Kristus. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semua adalah telah berasal dari penebusan Kristus. Yang saya katakan, yang saya bicarakan, semua sudah melalui penebusan Kristus. Aku tidak hanya berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi adalah sudah mengalami penebusan Kristus. Aku melakukan itu, berbuat ini, berbuat itu. Saudara-saudara, kita belajar bahwa apapun ini adalah sudah berasal daripada penebusan Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita sehingga hidup kita semakin menyenangkan hati Allah dan manusia.